masih ada blok yang sangat baik yang membelokkan arah tendangan keras dari Berginho. Ini dia. Ya, gerakan yang bagus sekali dari Berginho, tapi syutingnya mengenai lutut dari Berginho. Sangat baik tadi tendangan dari Berginho yang muncul dari second line. Ya, Berginho. Kali ini duel kembali terjadi. Auto hebohkan semua. Bung Binder langsung buat pernyataan sangat jujur dan berkelas begini soal hasil Persib Bandung lawan Arema FC di lanjutan Liga 1 hari ini. Bobotoh dipastikan sangat setuju pol dengarnya. Sementara itu bikin heboh, pelatih Arema Marco Santos malah terang-terangan akui keras begini soal hasil laga lawan Persib hari ini. Sampai ungkap satu hal besar ini di hadapan media. Wah, 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 benarkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Atmosfer panas menyelimuti laga besar antara Persib Bandung menghadapi Arema FC hari ini. Bermain di hadapan ribuan bobotoh yang memadati stadion, Maung Bandung tampil dengan aura berbeda, lebih percaya diri, lebih tajam, dan yang paling mencolok, jauh lebih cerdas dalam mengendalikan permainan. Di tengah sorotan itu, pengamat sepak bola ternama Indonesia, Bung Binder, langsung melontarkan pernyataan yang bukan hanya tegas, tetapi juga penuh kelas dalam menilai performa Persib. Menurut Bung Binder, apa yang ditampilkan Persib dalam laga ini bukan sekedar kemenangan atau dominasi biasa. Ia melihat ada evolusi besar dalam cara bermain tim asuhan Boyan Hodak. Sebuah transformasi yang membuat Persib kini berada di level yang berbeda dibanding tim-tim lain di kompetisi. Persib hari ini bukan hanya menang secara permainan, tapi menang secara cara berpikir. Mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus menahan tempo, dan kapan harus mematikan lawan. Ini sepak bola cerdas, bukan sekedar agresif, ujar Bung Binder dalam analisisnya. Sejak menit awal, Persib langsung mengambil alih kendali permainan. Dominasi penguasaan bola terlihat begitu mencolok, dengan aliran bola yang rapi dari kaki ke kaki. Tidak ada kesan terburu-buru, tidak ada kepanikan, semuanya berjalan dalam ritme yang terukur. Arema FC dibuat lebih banyak bertahan, bahkan kesulitan keluar dari tekanan. Bung Binder secara khusus memuji bagaimana Persib mampu memanfaatkan status sebagai tuan rumah. Baginya, bermain di kandang sendiri tidak hanya soal dukungan supporter, tetapi bagaimana tim mampu menerjemahkan energi tersebut menjadi kontrol permainan yang maksimal. Main di kandang itu bukan sekedar soal atmosfer, tapi bagaimana memanfaatkan momentum. Persib melakukannya dengan sempurna. Mereka mendominasi bukan karena kebetulan, tapi karena sistem mereka berjalan sangat rapi. Lanjutnya, salah satu aspek yang paling disorot adalah kecerdasan taktik dari Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia tersebut dinilai berhasil meramu strategi yang membuat setiap pemain memahami perannya dengan jelas. Transisi dari bertahan ke menyerang berjalan mulus, begitu juga sebaliknya. Tidak ada celah besar yang bisa dimanfaatkan lawan. Boyan Hodak ini pelatih yang sangat detail. Dia tidak hanya menyusun strategi di atas kertas, tapi benar-benar memastikan semua pemain menjalankannya dengan disiplin tinggi. Itu yang membuat Persib terlihat sangat matang, tegas Bung Binder. Lebih jauh, Bung Binder bahkan berani membandingkan kualitas permainan Persib dengan rival klasik mereka, Persija Jakarta. Dalam pandangannya, Persib saat ini berada satu tingkat di atas, baik dari segi organisasi permainan maupun konsistensi. Kalau dibandingkan dengan Persija, jujur saja Persib sekarang ada di level yang berbeda. Dari cara build up, transisi, sampai penyelesaian akhir, semuanya lebih matang. Persija masih bagus, tapi Persib lebih lengkap, ungkapnya tanpa ragu. Pernyataan ini tentu akan memancing perdebatan panas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Namun jika melihat performa Persib dalam beberapa laga terakhir, apa yang dikatakan Bung Binder bukan tanpa dasar. Konsistensi mereka dalam meraih hasil positif, ditambah dengan gaya bermain yang semakin solid, membuat mereka layak disebut sebagai kandidat terkuat juara musim ini. Bahkan, Bung Binder secara terang-terangan menyebut peluang Persib untuk mengangkat trofi sangat besar.
hampir tak terbendung. Dengan performa seperti ini, saya berani bilang Persib 90% juara Liga 1 musim ini. Kecuali mereka kehilangan fokus total, sangat sulit bagi tim lain untuk mengejar. Ujarnya mantap. Angka 90% tentu bukan sekedar prediksi biasa. Itu adalah bentuk keyakinan tinggi terhadap stabilitas dan kualitas skuad Persib saat ini. Mereka tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga secara mental. Dua faktor yang sering menjadi penentu di fase akhir kompetisi. Dominasi Persib dalam laga lawan Arema FC hari ini seolah menjadi simbol dari perjalanan mereka sepanjang musim. Tim ini tidak lagi hanya mengandalkan individu, tetapi sudah berkembang menjadi unit yang solid, terorganisir, dan sulit ditembus. Setiap lini bekerja selaras, setiap pemain tahu kapan harus bergerak, dan setiap peluang dimanfaatkan dengan efisien. Namun di balik semua pujian tersebut, satu hal tetap menjadi pertanyaan besar. Apakah Persib benar-benar akan mengunci gelar dengan mulus, atau justru tekanan di sisa laga akan menghadirkan kejutan? Bagaimana menurutmu? Apakah penilaian Bung Binder terlalu berani atau justru sangat realistis melihat performa Persib saat ini? Dan apakah kamu setuju bahwa kualitas permainan Persib sudah berada di atas Persija Jakarta? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita ramaikan diskusi panas ini. Namun di balik dominasi Maung Bandung yang begitu mencolok, muncul pernyataan yang justru tak kalah menyita perhatian publik. Sosok pelatih Arema FC, Marcos Santos, secara mengejutkan melontarkan pengakuan terbuka yang langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam sesi konferensi pers usai pertandingan, Marcos Santos tidak mencoba mencari alasan atau menutupi kekalahan timnya. Sebaliknya, ia justru tampil jujur, lugas, dan bahkan terkesan keras dalam menilai apa yang terjadi di atas lapangan. Pernyataannya sontak membuat suasana ruang media berubah serius. Kami harus jujur, hari ini Persib memang jauh lebih baik dari kami dalam segala aspek permainan, ungkap Marcos Santos tanpa ragu di hadapan awak media. Ucapan tersebut menjadi penegasan bahwa Arema FC benar-benar kesulitan menghadapi tekanan dan organisasi permainan Persib sepanjang laga. Tidak hanya soal hasil akhir, tetapi juga bagaimana jalannya pertandingan yang sepenuhnya berada di bawah kendali tuan rumah. Lebih lanjut, Marcos Santos mengakui bahwa timnya seperti kehilangan arah ketika menghadapi intensitas permainan Persib yang begitu tinggi. Ia menyoroti bagaimana anak asuh Boyan Hodak mampu mendikte tempo sejak menit awal hingga akhir pertandingan. Ada perbedaan kualitas yang terlihat jelas hari ini. Kami mencoba keluar dari tekanan, tapi Persib sangat disiplin dan cerdas dalam menutup ruang. Lanjutnya. Namun bukan hanya itu yang membuat pernyataan Marcos Santos menjadi sorotan besar. Di balik pengakuannya soal kekalahan, ia juga mengungkap satu hal yang dianggap sebagai faktor paling menentukan, sesuatu yang jarang diungkap secara blak-blakan oleh seorang pelatih di level kompetisi ini. Kami kalah bukan hanya karena taktik, tapi karena mental. Persib bermain dengan kepercayaan diri tinggi, sementara kami tidak menunjukkan karakter yang cukup kuat di momen penting, tegasnya. Pengakuan soal mentalitas ini langsung memicu reaksi luas. Banyak yang menilai bahwa pernyataan tersebut menunjukkan kejujuran sekaligus keberanian seorang pelatih dalam mengevaluasi timnya sendiri. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang menganggap hal ini sebagai sinyal bahwa Arema FC masih memiliki pekerjaan rumah besar, terutama dalam membangun konsistensi dan daya juang di laga krusial. Marcos Santos juga tidak menampik bahwa atmosfer kandang yang diciptakan Bobotoh turut memberikan dampak besar bagi jalannya pertandingan. Ia menyebut tekanan dari tribun membuat para pemainnya kesulitan mengembangkan permainan. Bermain di sini tidak mudah. Dukungan supporter Persib sangat luar biasa dan itu memberi energi tambahan bagi mereka. Tambahnya, meski mengakui keunggulan Persib, Marcos Santos tetap menegaskan bahwa timnya harus segera bangkit dan tidak larut dalam kekalahan. Ia menilai hasil ini harus menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki performa di pertandingan selanjutnya. Kami harus belajar dari pertandingan ini. Masih ada laga ke depan dan kami harus menunjukkan reaksi yang lebih baik, ujarnya. Pernyataan terbuka Marcos Santos ini seakan menjadi kontras dari dominasi Persib yang sebelumnya dipuji habis-habisan oleh pengamat seperti Bung Binder.
Jika Bung Binder menyoroti kecerdasan dan kualitas permainan Persib, maka Marco Santos justru mengungkap sisi lain tentang bagaimana tekanan dan mentalitas bisa menjadi pembeda besar di lapangan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Tom Hey tak merasakan pekanan berada di jalur juara. Perjalanan Persib Bandung menuju tangga juara musim BRI Super League 2025-2026 semakin terlihat jelas. Dengan 9 pertandingan tersisa, Maung Bandung kini berdiri di posisi terdepan dalam perburuan gelar. Keunggulan 4 poin dari pesaing terdekat Borneo FC Samarinda menjadi modal penting yang harus dijaga dengan konsistensi permainan. Dalam situasi seperti ini, satu hal krusial yang wajib dilakukan adalah mempertahankan tren positif dan menghindari kekalahan yang bisa membuka peluang bagi rival untuk mendekat. Namun meskipun posisi Persib terlihat nyaman, atmosfer persaingan belum sepenuhnya meredah. Kompetisi masih panjang dan setiap laga bisa menjadi penentu. Mega bintang Persib, Tom Hey, memahami betul bahwa perjalanan menuju juara tidak pernah mudah. Ia menyadari ancaman masih datang dari tim-tim besar lain seperti Borneo FC dan Persija Jakarta yang terus mengintai di papan atas klasemen. Menariknya, kondisi persaingan yang ketat ini justru tidak menjadi beban bagi Tom Hey. Ia melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Alih-alih merasa tertekan, ia justru menilai tekanan lebih besar berada di pundak para pesaingnya. Dengan posisi yang kini dimiliki Persib, mereka memiliki kendali lebih besar atas nasib sendiri. Kami menciptakan posisi yang bagus di klasemen, tapi kami semua tahu ini belum selesai. Saya tidak melihat adanya tekanan. Saya pikir semuanya datang ke klub ini untuk berjuang dan memenangkan liga, tuturnya. Pernyataan tersebut mencerminkan mentalitas kuat yang tengah dibangun dalam skuad Persib. Kepercayaan diri bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi menjadi fondasi penting dalam menghadapi sisa musim yang penuh tantangan. Tom Hey ingin memastikan bahwa seluruh tim tetap berpijak pada keyakinan yang sama, bahwa mereka mampu menuntaskan musim di puncak klasemen. Ia juga menekankan pentingnya menjaga fokus dan persiapan dalam setiap pertandingan. Dalam kompetisi seketat ini, detail kecil bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kehilangan poin berharga. Dengan kondisi tim yang solid dan performa yang terus terjaga, peluang Persib untuk meraih kemenangan di setiap laga tetap terbuka lebar. Kami harus percaya pada diri kami sendiri. Kami berada di posisi yang bagus. Terpenting jika kami mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan, kami punya peluang besar untuk menang, yakinnya. Di bawah arahan pelatih kepala Boyan Hodak, Persib terus ditempa untuk menghadapi setiap pertandingan dengan pendekatan yang disiplin dan terstruktur. Tidak ada ruang untuk lengah, karena setiap lawan memiliki motivasi besar untuk menjegal langkah tim pemuncak klasemen. Ujian terdekat sudah menanti. Persib dijadwalkan menghadapi Semen Padang FC dalam laga tandang yang akan digelar di Stadion H. Agus Salim pada Minggu 5 April 2025. Pertandingan ini bukan sekedar laga biasa, melainkan bagian penting dari perjalanan menuju gelar juara. Bermain di kandang lawan tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari tekanan supporter hingga kondisi lapangan yang berbeda. Namun demikian, fokus utama Persib tetap sama, menjaga kualitas latihan dan kesiapan tim. Tidak ada pendekatan berlebihan, tidak pula ada rasa gentar. Mereka hanya ingin memastikan bahwa setiap pemain berada dalam kondisi terbaik saat pertandingan dimulai. Jadi satu-satunya hal yang kami fokuskan adalah berlatih dengan baik dan siap untuk pertandingan. Lalu kami tentunya percaya pada diri kami sendiri, ujarnya. Dengan semangat dan kepercayaan diri yang terus dijaga, Persib Bandung kini berada di persimpangan penting menuju sejarah baru. Akankah mereka mampu mempertahankan konsistensi hingga akhir musim? Atau justru tekanan di sisa laga akan mengubah arah perburuan gelar? Menurut kamu, apakah Persib benar-benar sudah di jalur juara musim ini? Atau masih ada kejutan dari rival seperti Borneo FC dan Persija Jakarta? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Lupakan Sadil Ramdhani, Andrew Jung kini jadi senjata rahasia paling mematikan di Persib Bandung.
Sejenak, publik mungkin bisa mengalihkan perhatian dari nama Sadil Ramdhani, karena pada kenyataannya, ada sosok lain yang kini diam-diam menjadi penentu nasib Persib Bandung di musim Super League 2025-2026. Dalam laga pekan ke-28 yang penuh ketegangan, Maung Bandung nyaris pulang dengan kepala tertunduk jika bukan karena sentuhan magis seorang Andrew Jung. Striker asal Prancis itu perlahan tapi pasti menjelma menjadi senjata rahasia paling mematikan bagi Pangeran Biru. Bukan sekedar pelapis, bukan pula sekedar penghangat bangku cadangan. Jung kini adalah sosok pembeda yang mampu mengubah arah pertandingan dalam sekejap. Dan sekali lagi, ia membuktikannya dalam laga dramatis menghadapi Dewa United. Bertanding di Banten International Stadium pada Senin 21 April 2026 malam, Persib menghadapi situasi yang tidak mudah. Tertinggal 2 gol lebih dulu, tekanan jelas berada di pihak tim tamu. Harapan sempat menipis, dan bayang-bayang kekalahan mulai terasa nyata. Namun di tengah kondisi tersebut, Andrew Jung hadir sebagai jawaban. Dengan insting tajamnya, ia menyambut umpan matang dari Eliano Reinders, lompatan sempurna, timing yang presisi, dan sundulan yang tak terbendung, membuat bola meluncur deras ke gawang yang dijaga Sonny Stevens. Gol itu bukan sekedar memperkecil ketertinggalan, tetapi menjadi penyelamat yang memastikan laga berakhir imbang 2-2. Sebuah momen yang kembali menegaskan betapa krusialnya peran Jung dalam skuad Persib saat ini. Jika melihat lebih dalam, kontribusi Jung bukanlah kebetulan semata. Justru statistik menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan bisa dibilang mengerikan bagi lawan-lawannya. Dari total 10 pertandingan di mana ia masuk sebagai pemain pengganti, Jung berhasil mencetak 4 gol. Artinya, efektivitasnya sebagai super sub mencapai angka 40%. Sebuah rasio yang jarang dimiliki pemain lain. Ini bukan hanya soal ketajaman, tapi juga bukti bahwa ia memiliki mentalitas kuat untuk tampil maksimal meski tidak selalu dipercaya sebagai starter. Catatan tersebut bahkan melampaui kontribusi Sadil Ramdhani yang sebelumnya dikenal sebagai opsi utama pelatih Boyan Hodak untuk mengubah jalannya pertandingan. Sadil mencatatkan 3 gol dari 10 kesempatan sebagai pemain pengganti, angka yang impresif, namun kini harus rela dilampaui oleh Jung. Tak berhenti di situ, secara keseluruhan, Andrew Jung telah mengoleksi 11 gol di kompetisi domestik, serta tambahan 5 gol di ajang AFC Champions League 2. Angka tersebut menegaskan bahwa kontribusinya bukan hanya terasa di satu kompetisi, melainkan di berbagai panggung penting yang diikuti Persib musim ini. Dan yang membuat cerita ini semakin menarik, Dewa United bukanlah satu-satunya korban dari tuah bangku cadangan milik Jung. Sebelumnya, sejumlah tim besar juga sudah merasakan dampaknya. Sebut saja Bali United pada 1 November, kemudian Persita Tangerang pada 26 Februari, hingga Persebaya Surabaya pada 2 Maret. Semua merasakan bagaimana satu momen kecil dari Jung bisa mengubah jalannya laga. Fenomena ini memunculkan pertanyaan menarik. Apakah Andrew Jung justru lebih berbahaya saat datang dari bangku cadangan? Ketika lawan mulai lengah, ketika stamina mulai menurun, dan ketika fokus mulai terpecah, disitulah Jung masuk dan menghukum. Perannya kini bukan lagi sekedar alternatif, melainkan bagian penting dari strategi. Keberadaannya memberi dimensi berbeda bagi Persib, terutama dalam situasi genting. Ia seperti kartu truf yang bisa dimainkan kapan saja dan hampir selalu memberikan dampak instan. Melihat performa seperti ini, sulit untuk tidak mengakui bahwa Andrew Jung telah menjelma menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam perjalanan Persib musim ini. Bukan hanya karena jumlah golnya, tetapi karena timing dan dampak dari setiap gol yang ia ciptakan. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah Andrew Jung layak mulai dipasang sebagai starter? Atau justru lebih mematikan saat masuk dari bangku cadangan? Dan apakah ia kini sudah melampaui peran Sadil Ramdhani sebagai super sub terbaik Persib? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusinya. Teja Paku Alam sebut rekor clean sheet-nya karena kerja keras tim. Performa solid Persib Bandung musim ini tak bisa dilepaskan dari kokohnya lini pertahanan mereka. Di bawah Mistar, sosok Teja Paku Alam tampil luar biasa dan menjadi salah satu kunci konsistensi Maung Bandung di ajang BRI Super League. Namun menariknya, di balik catatan impresif yang ia torehkan,
Teja justru memilih merendah dan menegaskan bahwa semua pencapaian itu bukanlah hasil kerja individu semata. Kiper berusia 32 tahun tersebut baru saja menorehkan 16 clean sheet musim ini. Sebuah angka yang tidak hanya mengesankan, tetapi juga mencetak rekor baru. Catatan itu ia raih setelah membantu Persib meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Semen Padang FC dalam laga pekan ke-26 yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim Minggu 5-4 April. Hasil tersebut semakin mengukuhkan posisi Persib di papan atas, sekaligus mempertegas peran penting Teja di bawah Mistar. Meski demikian, Teja dengan tegas menolak jika keberhasilan tersebut hanya dikaitkan dengan dirinya. Ia justru menyoroti kontribusi besar rekan-rekannya di lapangan, terutama dalam hal kerjasama dan komunikasi yang menjadi fondasi kokohnya lini belakang Persib. Ini bukan karena saya sendiri, mungkin dari teman-teman juga kerja keras dan komunikasi bagus di lapangan. Sebenarnya ini karena kekompakan kita dalam pertandingan, itu bikin saya bisa dapat clean sheet terus, ungkap Teja, dikutip dari laman resmi I-League Selasa. Pernyataan tersebut mencerminkan betapa pentingnya solidaritas tim dalam sepak bola modern. Clean sheet bukan hanya soal kemampuan kiper menepis bola, tetapi juga tentang bagaimana seluruh tim bekerja sebagai satu kesatuan, mulai dari lini depan yang menekan lawan, hingga lini belakang yang disiplin menjaga area pertahanan. Rekor 16 clean sheet yang dicatatkan Teja juga memiliki makna historis. Ia berhasil melampaui capaian Andritya Ardiansyah yang sebelumnya memegang rekor clean sheet terbanyak dengan 15 laga tanpa kebobolan pada musim 2023-2024 bersama Persija Jakarta. Sebuah pencapaian yang tentu tidak mudah mengingat ketatnya persaingan di liga domestik. Jika ditelisik lebih dalam, statistik Teja musim ini memang luar biasa. Dari 24 pertandingan yang ia lakoni dengan total 2.160 menit bermain, ia mampu mencatatkan 53 penyelamatan. Angka-angka tersebut menggambarkan konsistensi serta ketenangannya dalam mengawal gawang Persib, bahkan di bawah tekanan tinggi sekalipun. Namun sekali lagi, Teja tidak ingin larut dalam euforia rekor pribadi. Baginya, clean sheet hanyalah bonus tambahan dari kerja keras tim. Fokus utamanya tetap pada satu hal, membawa Persib meraih kemenangan dan mempertahankan posisi di puncak klasemen. Saat ini, Persib masih kokoh di puncak dengan koleksi 61 poin, unggul 4 angka dari pesaing terdekat Borneo FC Samarinda. Namun, meski berada di posisi yang menguntungkan, Teja tetap mengingatkan bahwa perjalanan belum usai. Ia menekankan pentingnya fokus menghadapi setiap pertandingan secara bertahap tanpa terlalu jauh memikirkan hasil akhir. Terpenting kita hadapi satu persatu dulu. Kita lewati dulu satu pertandingan dulu, baru ke depannya kita lihat. Dengan 8 pertandingan tersisa, peluang Persib untuk mencetak hat-trick juara klub masih terbuka sangat lebar. Di sisi lain, peluang Teja untuk terus memperpanjang rekor clean sheet juga semakin besar, bahkan berpotensi mencatatkan namanya sebagai salah satu kiper terbaik sepanjang sejarah Liga Indonesia. Kini, pertanyaannya menjadi semakin menarik untuk dibahas. Apakah kekuatan utama Persib musim ini terletak pada solidnya lini pertahanan, atau justru keseimbangan tim secara keseluruhan yang membuat mereka begitu konsisten? Menurut kamu, seberapa besar peran Teja Paku Alam dalam kesuksesan Persib sejauh ini? Apakah ia layak disebut sebagai kiper terbaik di Liga musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita bahas bersama.